Walau terkadang menyakitkan, penolakan sejatinya baik untuk kita sebagai manusia dalam menghadapi situasi. Bagaimana kita belajar menghadapinya. Kali ini kita membahas tentang bagaimana saya dalam menghadapi penolakan. Sakit. Tapi beginilah caranya untuk kita menghadapi penolakan di Shutterstock. Terima kasih teman-teman bergabung di Benar Pitu Channel. Saya harap semua teman-teman dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Teman-teman, balik lagi ke soal penolakan. Bagaimana kita menghadapi sebuah penolakan yang ada di Shutterstock? Ya, ini bukan cinta ya. Shutterstock. Jadi gini, teman-teman. Saya punya beberapa foto yang saya submit berulang-ulang gitu. Jadi ini cara saya sebenarnya untuk merevisi penolakan yang saya alami di Shutterstock gitu. Ini terjadi saat saya merasa yakin dengan bahwa foto saya ini baik, bagus gitu, layak untuk masuk di Shutterstock. Ya saya fight gitu, saya cari tahu, saya analisa dulu kesalahannya ada di mana gitu. Oke, sepertinya penolakan ini adalah hal yang para jomblo terbiasa gitu ya. Ya termasuk saya juga. Curhat. Nah, bagaimana caranya adalah saat kita mengalami foto kita ditolak oleh Shutterstock. Nah, banyak faktor sebenarnya kenapa foto kita ditolak. Satu misalnya masalah noise artifacts gitu. Misalnya kayak contoh foto saya yang saya foto siluet masjid gitu di Bekasi, saya fotonya gitu, kubahnya saya foto. Kebetulan saat itu sudah mau menuju maghrib saya foto dan kemudian saya retouch dikit itu menjadi siluetnya lebih catchy gitu ya menurut mata saya. Nah itu sempat ditolak karena ada lens dis ya, karena memang kamera saya ini saat fokalnya di 105 gitu dia lens disnya itu keluar gitu, artinya ada kena lah gitu lensanya karena udah, tapi ya itu bisa diakali gitu dengan masuk di Adobe Lightroom. Terus ya saya coba terus saya ulang, saya submit lagi dan satu foto itu bisa menghasilkan, yang kasus saya ini itu bisa menjadi 3 atau 4 style gitu ya. Kalau merunut pada ketentuan Shutterstock yang tentang similar content, yaitu sepertinya sih nggak ini ya, nggak di reject gitu ya. Tapi ya memang yang mengkurasi ini adalah mesin artificial intelligence gitu, yang ya robot gitu ya. Jadi ya pasti ada kadang-kadang juga ada errornya juga gitu, ada salahnya juga gitu. Nah saya submit dari 5 foto kubah itu keterima 1 dari yang tadinya totally reject terus approve 1. Oke. Nah caranya yang pertama itu di retouch, bisa di retouch. Kalau noise artifact artinya ada sharpening kita yang terlalu berlebihan misalnya, bisa gitu. Nah teman-teman bisa analisa sendiri. Kedua, kalau yang ditolak itu soal fokus. Nah kalau fokus ini saya jarang sekali untuk
mensubmit ulang gitu. Karena fokus ya bisa aja sih kita submit ulang dengan kita naikin ketajamannya gitu ya di Adobe Lightroom dengan naikkan sharpening sedikit saja, tapi nggak usah banyak-banyak, itu bisa. Tapi kalau saya sudah biasanya fokus, saya nggak, kalau saya lihat ya memang agak tipis, memang dia misfokus sedikit atau ya menurut saya memang ya agak nggak fokus, ya udah kalau nggak perlu di fight, menurut saya nggak usah juga diulangi lagi gitu. Nah, yang yang ketiga itu soal tentang biasanya ada logo visible trademark gitu ya. Logo itu beberapa di benda itu bisa dihilangkan. Misalnya kayak di baju itu bisa ada beberapa, misalnya logo kayak logo Nike, Adidas ya bisa kita hilangin gitu ya. Tapi kalau yang sudah strip Adidas di sini 3, ya kalau teman-teman mau effort ya bisa juga hilangin. Nah, visible trademark ini atau logo itu ya itu kan kayak kasat mata gitu ya. Kadang-kadang ya begitu selesai kita retouch, setelah jadi kita lihat ada nih gitu dikit. Ya, tapi untuk ada beberapa hal barang-barang yang sifatnya tidak, misalnya foto obat, foto sikat gigi gitu, yang nggak usah juga dihilangin logonya gitu. Ya, ya terserah mau dihilangin tapi atau enggak ya nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau kata saya itu juga ada marketnya editorial itu gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk kendala kita dalam menghadapi penolakan, satu, kalau memang yakin dengan foto kita, boleh fight, boleh kita ulangin, submit lagi. Kedua, ya kalau sudah mentok, ya move on gitu, nggak usah dipikirin lagi. Masa sama dia lagi gitu. Ya harus ke submit foto yang lainnya, begitu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah nangis di pojokan. Ya enggak lah. Jadi terlatih patah hati, terlatih ditolak itu baik buat kita sebagai merefleksikan diri bahwa foto-foto yang kita submit itu ya tentu saja tidak bagus semuanya atau tidak layak semuanya. Jadi ya jadikan sebuah pelajaran, jadikan sebuah refleksi, menganalisa foto kita yang seharusnya itu yang lebih baik, atau bagaimana caranya menambah skill kita sendiri, begitu teman-teman. Yang kemudian adalah itu bagaimana cara saya menghadapi penolakan. Terlatih patah hati kan. Jadi teman-teman yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau share silakan share, mau yang komen silakan kita diskusi sama-sama. Yang jelas semoga video ini bermanfaat gitu teman-teman. Silakan tinggalkan jejak di bawah, atau mau daftar Shutterstock, linknya ada di bawah saya taruh gitu. Mau lihat showreel saya, pekerjaan saya di foto dan video juga ada di bawah link dan deskripsinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cekrek-cekrek.